Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. I've spent my entire life searching for something, and it's made me stronger. Did you enjoy life? But inside, I still feel cold. Hope you're ready for some fun. I love when the spotlight's on me. Science is precise, as am I. You should smile more. Halo semuanya, kembali sama gue Andrew setelah tips and trick yang gue bagiin setiap hari Senin ya biasanya ya. Kali ini kita akan ngebuat video untuk ngejelasin apa aja sih sebenarnya item-item yang ada di Apex Mobile ya. Kita langsung masuk aja ke firing range ya. Sebentar. Oke, karena menurut gue masih banyak yang belum ngerti nih, kayak misalkan medkit itu ngeheal berapa, syringe itu ngeheal berapa, helm emas itu untuk apa, vest merah itu untuk apa, gitu-gitu loh. Kayak bagusan mana bang? Vest emas atau vest merah bang? nah hal-hal kayak gitu tuh. Nah langsung aja ya kita jelasin ya. Oke, kita jelasin mulai dari equip dulu ya. Nah, jadi vest itu sebenarnya ada 4 ya. Ada putih, ada 5 ya. Ada putih, biru, ungu, emas, merah ya. Ada 5. Nah, pertama kali kita turun itu kita pasti udah punya vest putih. Nah, kalau kita dapat vest putih nih, ya sebenarnya kita copot nih sebenarnya nih. Nah, vest putih itu kan ada 2 bar. Ini gampang banget ya. Saya di atas nama gua, Antuf nih di tengah nih ya. Ada 2 bar. 1 bar itu 25 HP ya, 25 darah. Berarti tandanya kalau 2 bar ya 50 berarti 25 50. Sama darah health point kita nih ya. Basicnya dasarnya adalah 100. Jadi kalau misalnya vest putih 150. Nah, jadi that's why kalau misalkan kita nembak ya, kita perlu banget untuk bener-bener presisi ya aim kita ya. Sama kita juga harus tahu senjata yang kita pakai ini apa. Jangan sampai kita cuman pakai senjata katakanlah misalkan R99, nggak ada attachment ya. Oke, nggak ada extended T gitu kan. Terus musuhnya vest ungu dan kita berharap dia mati gitu. Contoh gini. Ya wajar aja nggak mati gitu kan. Vest ungu itu kan 200 kan, 100 plus 4 bar 200 gitu kan darahnya. Misalnya kita awal-awal depan-depan musuh. Tuh. Wah gila tebel banget cuy, nggak mati cuy. Oh nggak mati cuy, 2 kali reload gitu kan. Nah ini bisa sampai 2-3 kali reload berdasarkan aim kalian sama gerakan musuhnya juga. Semakin lincah musuhnya, semakin susah pasti untuk ditembak. Nah tapi biasanya nih ada plus minus ya dalam arti seperti ini. Usahain banget karena banyak juga nih pertanyaan yang masuk ya ketika gue lagi live. Bang, lu mendingan aim lu bagus atau movement lu bagus bang? Kalau saran gue, mendingan aim lu bagus tapi movement lu biasa aja. Makanya gue movement gue gak gitu sampai kayak orang cacingan banget ya menurut gue. Tapi menurut viewers masih lincah sih. Cuman aim gue tetap masuk. Jadi gue kayak gimana caranya gue tetap ngutamain aim dulu. Begitu aimnya masuk semua, baru gue tambahin movementnya dikit gitu. Kebanyakan orang itu salah. Mendingan movementnya dia dulu lincah, baru aimnya ditambah dikit-dikit. Menurut gue salah. Kenapa? Karena kembali lagi basic FPS cuma satu, yaitu aiming. Gimana caranya kita bisa nembak seakurat mungkin ke kepala. Udah itu aja sebenarnya. Di Apex itu penting banget untuk bisa ngeratain satu squad dengan cepat. Atau enggak tarik. Antara kita commit ngeratain musuh surut langsung habis dalam waktu 10-15 detik, atau kita commit untuk mundur gitu supaya kita nggak diterparit sama orang lain. Kenapa? Karena semakin lama fightnya, semakin sabun aim kalian, makin rawan tim lain tuh untuk TP ke kalian gitu. Contohnya kayak misalnya di Scrim gitu ya. Kayak misalnya kalian nonton dia konten-konten gue Scrim nih, ini bener-bener sering banget gue di TP gitu ya. Jadi kalian udah mulai kebayang lah kira-kira tuh rengkat berapa bulan lagi dari sekarang tuh akan seperti apa tuh udah kebayang dari customer room biasanya dari Scrim ya. Oke lanjut ya. Nah vest itu ya kalau misalnya di training range itu sebenarnya ada 2. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ada 2 bar ya, shield dan evo shields. Shields itu adalah shields yang nggak bisa di-upgrade, dan ini sebenarnya cuma ada di training range ya. Kalau misalkan di actual match itu nggak ada sama sekali. Jadi ini yang nggak bisa di-upgrade nih ya, di bagian atas shield sebutannya ya. Kita lihat nih nggak ada tulisannya evo, next evo berapa gitu kan. Tapi kalau misalkan shield yang di bawah ini ada ya 150 next evo. Nah berapa sih yang dibutuhkan ya, berapa yang dibutuhkan di setiap stage level dari vest tersebut untuk bisa naik ke level selanjutnya gitu ya. Contoh seperti ini nih. Contoh nih dari putih atau enggak dari polosan deh. Vest itu akan dengan sendirinya terbentuk ya. Jadi misalkan kalian nggak punya vest nih, misalkan kalian lagi bikin vest ya kan, bikin vest di replicator kan ujung-ujungnya kan kalian harus drop vest. Tiba-tiba kalian nggak punya vest sama sekali nih. Nah kalian nggak perlu cari vest putih dulu nih.
untuk lalu dinaikin vestnya ke level biru, ungu, merah dan lain-lain gitu kan. Kalau kalian nggak punya vest, kalian juga bisa bikin vest sendiri dari nol. Contoh ya. Oh, 54. Jadi dari polos ke putih itu 50 ya. Dari putih ke biru 150. Nah, oke. Dari biru ke ungu 550. Nah, sebentar nih, sebelum gua bahas biru ke ungu dulu nih. Dari putih ke biru itu kan 150 evo. Makanya, kalau misalnya kalian turun dan kalian nggak dapet vest sama sekali, plus di tempat kalian turun tuh, misalnya contohnya kayak gua, misalkan seringnya di arah capital misalkan itu kan, di setiap kota-kota besar itu biasanya ada replicator. Walaupun memang iya, replicator itu di setiap kota itu random ya, dalam artian ada yang enggak, ada yang iya gitu. Contoh misalnya kalau misalnya di capital tuh setahu gue pasti ada replicator ya, setahu gue ya. Kalau nggak di capitalnya ya ada di epicenternya gitu ya. Nah, di replicator itu kita bisa nge-upgrade vest kita sebesar 150 evo point dengan harga 50 material, crafting material. Dalam artian kalau misalnya kalian vest putih ke vest biru cuma tinggal sekali upgrade aja, dan itu benar-benar ngaruh banget, percaya banget sama gua. Jangan pernah pakai vest putih, karena kalau misalnya kalian pakai vest putih ditembak sama musuh sekali langsung dikejar sampai mati. Dan mostly itu 2 hit ya kalau untuk sniper ya. Kayak vest putih itu kalau misalkan kalian ditembak sama senjata jarak jauh ya, itu bisa 1 sampai 2 hit ya, tergantung di senjata yang dipakai. Biasanya sih 2 hit sih. Lalu nextnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ya, setahu gue sih 900. Ya, dari ungu ke merah tuh 900. Yes, 900. Jadi total adalah 150 tambah 550 tambah 900. Jadi kalau misalnya dari awal banget nih ya, dari awal banget berarti untuk ke merah tuh kita butuh sekitar 1650 damage untuk bisa dari awal banget sampai ke merah. Tapi ada cara singkatnya. Contoh nih, makanya perang di Apex itu bener-bener penting banget ya. Karena kita bisa lakukan seperti ini. Contoh, misalkan vest kita putih atau biru. Ada orang perang cuy di depan ya kan. Langsung kita samperin, kita third partyin. Waktu dia rata, kita bisa curi vestnya dia. Nah, dan biasanya kalau misalnya kita ada suatu mayat nih, dia baru fresh gitu ya, baru mati gitu misalkan, baru mati, baru di end, rata squadnya, vestnya itu pasti penuh. Makanya inilah yang disebut yang namanya swap shield di Apex ya, dari Apex PC ya. Swap shield itu adalah keadaan dimana misalkan kalian vestnya pecah, lalu kalian tuker sama vest baru di kotak itu. Itu apapun itu terserah. Misalkan kalian vest merah tapi cuma tinggal 1 bar, sedangkan di dalam kotak ada vest ungu masih 4 bar, masih penuh gitu kan. Biasanya kan masih penuh yang tadi gue bilang, udah sempat gue mention ya. Udah tukar aja dulu. Nanti habis kalian ngeratain baru ambil lagi vest merahnya kayak gitu. Itu namanya swap shield ya. Oke, nah kalau misalkan kalian ada pertanyaan nih, Bang, kalau gitu vest emas sama vest merah bagusan mana? Nah, menurut gue plus minus ya. Kalau untuk gue lebih suka vest merah. Ya, kenapa? Karena gini, vest emas keuntungannya adalah setiap kali kalian semua healing yaitu syringe sama shield cell itu dikali 2 efeknya. Jadi kalau misalnya nih shield cell harusnya 25, 1 bar kan? Ini dia jadi 2 bar. Oke? Nah, terus abis itu juga syringe nih, yang tadi cuma 25 HP dia jadi 50 HP. Lihat ya. Nah, makanya kalau misalnya kalian sadar ya, vest emas ini menurut gua cocoknya dipakai kalau misalnya pertama kalian kondisinya miskin ya, dalam artian nggak punya shield battery. Terus juga misalkan nih satu tim nih, shield battery yang punya cuman 1 orang, terus cuman sisa misalnya dia cuma punya 2 shield battery atau 3 shield battery. Ya udah, kita jangan maksain pakai yang ungu gitu. Jangan maksain pakai yang evo kalau misalnya ada yang emas. Kenapa? Karena kalau misalnya kita maksain pakai yang ungu, contoh nih, taruh kata kita fight sama orang, untuk fullin itu lama banget pakai shield cell 1, 25, 25, 25, 25 gitu kan. Dan kita pakai yang emas itu lebih murah jatuhnya. Shield cell cuma 2 kali udah penuh shieldnya. Syringe 2 kali udah penuh ya, ketimbang kita harus pakai medkit, ketimbang kita harus pakai shield battery. Itu kan jauh lebih efisien ya, jauh lebih cost efficient gitu kalau misalnya kita pakai emas. Itu yang pertama. Kalau misalkan ibaratnya satu tim kalian tuh miskin, misalnya biasa gue tanya dulu ya, kalian punya shield battery berapa? Oh, gue ada segini kok, Oh, gue mikir, waduh, jangan deh, gue kayak terlalu maksa nih gue kalau pakai ungu. Ya udah, gue pakai emas dulu. Toh juga kalau misalnya kita udah berhasil ngeratain squad musuh ya, biasanya kan kita tajir nih, dapat shield battery banyak nih. Nah, itu baru kita ganti lagi pakai shield ungu atau mungkin merah menurut gua. Nah, kedua, kapan sih kita pakai vest emas dan vest ungu ya? Ini lanjutannya ya. Menurut gua, vest emas itu cocoknya dipakai sama orang-orang depan, Wraith, Octane, Fate gitu. Kenapa? Karena terkadang orang-orang yang lincah itu ya, yang biasanya scouternya di depan, itu kan dia nggak punya banyak waktu untuk bisa shield battery atau mungkin medkit gitu ya. Biasanya pakai vest emas ini untuk supaya dia cepet nih, dia lincah, bisa dikawal musuh puter ya kan. Kita sebutnya player cacingan ya. Terus dia nge-shield, baru shield cell sekali langsung fight lagi, shield cell sekali langsung fight lagi. Dia cepet gitu ya, gitu keluar masuk dari dalam fightnya cepet ya. Nah,
Sama gue saranin kalau misalnya kalian player jarak jauh nih, kayak gue support ya Gibi, Caustic itu udah pasti support ya, dua legend itu sorry. Nah biasanya kalau misalkan legend support itu cenderung pakai face merah atau face ungu. Kenapa? Supaya mereka bisa nge-backupin temennya yang di depan. Jadi dia bisa nge-tankin damage-nya gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, legend-legend yang gue sebutin barusan itu ya, kayak Gibraltar, terus juga Caustic ya, itu biasanya kalau di kompetitif itu dia pakai sniper. Nah kalau sniper itu sayang banget pakai face mask. Kenapa? Karena dia kan nggak bisa nge-GB Evo. Biasanya yang gue lakuin ya ketika gue di tim gue ya, biasanya ketika mereka cuma punya pakai face biru misalkan, gue punya sniper. Ya udah, face biru mereka tuh akan gue upgradein ke ungu satu-satu. Tembakin. Oh, udah ungu nih. Gue kasih dia ungunya, gue pakai birunya mereka lagi, gue naikin lagi, gue kasih lagi mereka gitu. Jadi jatuhnya untuk nge-GB shield itu jauh lebih enak gitu ya. Kalau misalkan pakai sniper gitu dalam keadaan posisi seperti itu. Nah, situasi seperti ini itu memungkinkan kita untuk naikin face ungu ke face merah. Makanya face merah kadang tuh lebih unggul gitu ketimbang face emas ya. Bisa dibilang seperti ini ya singkatnya. Face emas itu unggul di early game sampai mid game menurut gua. Tapi kalau misalnya udah masuk ke late game ya, dimana circle kecil masih ada 10 squad, itu kan yang penting kan kalian keras gitu. Kalian jarang lah punya waktu untuk nge-shield lagi gitu kan. Nah yang penting kalian jangan sampai knock ketika di late game. Ya makanya biasanya di late game itu player-player yang pakai face emas itu mereka tuker lagi face pakai face merah. Biasanya kayak gitu. Atau mungkin cari face ungu yang cuma tinggal ya 200-300 Evo-nya, terus mereka nembak dikit, mereka upgrade jadi face merah. Biasanya kayak gitu. Nah itu untuk penjelasan face ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke helm ya. Helm ini berdasarkan research gue ya, ini ada agak sedikit rancu ya. Jadi ada yang bilang bahwa helm putih itu dia ngurangin damage yang masuk ke kepala sebesar 20%. Lalu biru 50%, ungu 60%, emas pun juga sama ya 65%. Nah cuman ada yang bilang bahwa kalau misalnya putih itu dia 20%, biru itu 40%, ungu itu 50%. Gue nggak tahu yang bener yang mana. Cuman nanti kita tes ya. Karena menurut gue setiap season itu biasanya ada updatean ya. Besok ini kan juga ada updatean baru nih untuk yang patch loba kan. Itu biasanya juga ada minor sampai major update gitu ya untuk berubah-ubah gitu, kayak misalkan helmnya diubah lah, apa jadi diubah lah. Nah itu kita hitung lagi ya. Cuman so far gitu aja, putih 20, biru 50%, ungu 60%, 65%, sama emas 65%. Nah ini nih yang menarik nih guys ya. Nah kalau misalkan kalian baca di sini untuk helm emas, di sini kan dia sebenarnya reduces tactical and ultimate recharge time. Jadi untuk legend yang tacticalnya lama ya, contohnya kayak dome-nya Gibi itu kan 30 detik. Habis itu juga ultinya dia 2 menit lebih kalau nggak salah, gue lupa. Terus Caustic juga lumayan lama nih ya. Oke. Nah 19 detik begitu kita pakai helm emas dia jadi cuma 15 detik cooldownnya. Terus juga kita lihat lagi aja nih legend yang lama ya, Pathfinder. Nah ini Pathfinder juga paling penting nih, supaya dia lincah ya, sebaiknya dia pakai helm emas. Supaya apa? Supaya dia bisa terus-terusan nge-grapple menurut gua. Oh, jadi cuma 17 detik, harusnya 23 detik apa 22 detik itu. Tergantung dari jarak grapple ya, setahu gue ya. Pokoknya gini aja, legend yang tactical sama utility-nya lama itu harus banget dikasih sama helm emas. Sebelumnya gue sempat kepikiran kayak udahlah Caustic aja yang megang. Cuma gue pikir-pikir lagi, kayaknya bagusan Gibi deh, supaya dome-nya itu dari 30 detik jadi cuma 21 detik. Dome itu kan 10 detik ya durasinya. Jadi misalkan 30 detik kurang 10 detik berarti durasi aslinya adalah 20 detik gitu kan, karena dikurangin 30 kurang 10. Tapi what if kalau misalnya dia pakai helm emas dan itu misalkan nguranginnya katakanlah 20%, 30 detik kurangin 6 detik ya, kurangin 20%-nya 6 detik jadi cuma 24, kurangin lagi 10 jadi dia cuma 14 detik doang gitu cooldown-nya. Itu menurut gua OP banget sih kalau di skin sih. Gua mendingan dapat helm emas ketimbang dapat face merah. Ini helm emas ini bener-bener bagus banget menurut gue, OP banget parah. Apalagi kalau misalnya lawannya sniper ya, wow itu ngaruh banget sih. Kalau misalnya kita helm putih tembak palanya tuh pedes banget. Tapi kalau misalnya kita pakai helm ungu atau biru, at least itu bener-bener geli-geli lah gitu ya, bisa disebutnya. Lanjut ya, kita lanjut ke knockdown shield. Nah ini nih suka banyak yang salah. Knockdown shield itu ada 4 ya, putih, biru, ungu, sama emas. Nah awal-awal itu kita pasti dapet yang putih, lalu kita bisa dapetin biru, ungu, sama emas itu di manapun. Bisa di kereta, bisa di lootingan biasa, bisa di care package, bisa di care package lifeline juga setahu gua gitu kan. Knockdown shield ini yang bisa bikin kita self revive. Jadi katakanlah misalnya kita knock ya, nah kita knock nih, kita bisa ngidupin diri sendiri dengan knockdown shield emas. Nah durasi 12 detik ya, jadi lama banget ya. Yang bisa ngidupin diri sendiri itu adalah knockdown shield emas, bukan tas emas, bukan juga face emas. Nah ini suka banyak yang salah nih player-player baru Apex Mobile nih menurut gua ya. Bang, lu kan punya tas emas bang,
lu bisa hidupin diri sendiri bang. Bukan bang, knockdown shield emas bang, yang bener bang. Jadi jangan salah ya. Menurut gua knockdown shield ini juga ngaruh banget, yang minimal banget lu punya biru atau ungu. Kalian tuh susah banget bikin kalian jadi susah di end. Katakanlah misalnya kalian nge-push terus kalian knock gitu kan, kayak gua. Terus musuhnya mau end kalian. Nah, kalian cuma tinggal puter-puterin aja supaya waktu kalian knock itu kan kalian ngeluarin shield ya. Nah, kalian puter-puter aja supaya kalian bisa apa ya jatuhnya, ngebaikin time buat teman kalian tuh untuk nge-backup kalian gitu ya. Jatuhnya seperti ini. Misalkan gua kenok, terus musuh gua mau nge-end gua. Itu kan susah ya, asalkan kita pinter main-mainin shieldnya ya, supaya dia harus nembakin perisai kita, itu kan lama banget loh. Bisa sampai 2 sampai 3 klip baru knockdown shield kita pecah gitu ya. Tergantung dari knockdown shield apa, level apa nih yang kita punya nih. Biasanya ketika musuh nafsu nge-end, teman kita tuh bisa nge-backup. Bayangin aja nih, teman kita nge-backup kita ketika musuhnya tuh asik end kita. Itu kan udah jatuhnya kayak free damage banget kan ke musuh ya. Di Apex Mobile itu kan bener-bener harus butuh kekompakan. Nah, kalau misalnya kita bisa ngebayang time buat teman kita untuk ke backup kita, nah ini knockdown shield ini penting banget menurut gua. Oke. Untuk backpacknya ada 4 level juga ya, sama ya kayak knockdown shield sama evo shield juga. Pokoknya mostly itu cuma 4 level doang ya. Putih, biru, ungu, sama emas. Nah, berbeda dengan yang lainnya, backpack itu kita dari awal itu nggak punya backpack ya. Jadi kalau misalnya dari awal kita punya vest putih 1, terus juga helm putih 1, knockdown shield putih 1 gitu kan. Nah, tapi kalau backpack itu kita dari awal itu kita nggak punya backpack sama sekali. Makanya ini kita slotnya cuma 10. Setiap level itu naikin 2. Contoh nih dari polos ke putih jadi 12. Oke. Dari putih ke biru jadi 14. Dari biru ke ungu jadi 16. Nah, ungu sama emas tuh sama. Perbedaannya ungu sama emas itu tergantung dari tipe-tipe itemnya ya. Tapi biasanya tuh efeknya sama kok. Efek dasarnya ya, ungu sama emas. Bedanya kalau emas itu ya, walaupun dia efeknya sama-sama ungu, biasanya dia punya special ability ya. Jatuhnya kayak helm tadi, knockdown shield emas, dia bisa revive sendiri. Nah, untuk backpack, dia punya skill yang namanya Guardian Angel. Guardian Angel adalah ketika kita nge-revive teman kita yang kenok nih ya, dia dapat bonus tambahan HP sama shieldnya. Biasanya kalau misalnya teman kita kenok ya, itu ketika kita revive kan darahnya setitik banget gitu kan. Harus pakai Phoenix Kit dulu baru dia penuh. Itu enak banget ya perasaannya. Vest merah kenok ya, diiripin teman-teman, terus kita langsung pakai Phoenix Kit, langsung sembuh. Wah, itu bener-bener nikmat pol pokoknya. Wah, gila dah. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya temen yang punya Guardian Angel gitu ya, bangun-bangun ya, begitu kita selesai di revive, darah kita setengah 50 HP, sama kita punya 2 bar tambahan gitu ya. Jadi jatuhnya 2 bar tambahan sama 50 HP. Jadi jatuh kita punya 100 HP. Bisa dibilang kayak begitu kita di revive, kita langsung penuh lagi gitu ya. Karena kita punya 100 gitu, minimal 100 baru kita shield battery. Nah, ini bagus banget dipakai sama legend-legend support. Biasanya dipakai sama lifeline. Kenapa? Karena memang kalian tahu sendiri lah ya, pasifnya kan dia bisa nge-revive temen gitu ya. Tinggal pakai nyalain bot healingnya doang, terus dia nge-revive temen, penuh lagi darahnya gitu kan. Terus juga Gibi, temen kenok, dipasangin dom, dia revive. Caustic juga sama, temennya kenok, terus kita keluarin gas trapnya, kita tembak gas trapnya, sudah kan keluar poison trapnya tuh, baru kita revive temen. Nah, itu juga menurut gua bener-bener enak banget itu ya. Nah, makanya biasanya dipakai sama 3 legend tadi nih yang gue bilang nih. Menurut gua kalau misalnya dipakai sama legend-legend lain, menurut gua sayangnya nggak begitu efektif ya, karena kan jarang banget nge-revive ya. Contohnya aja gua gitu, gua aja jarang banget nge-revive gitu, apalagi legend Raid, Caustic, Pathfinder gitu ya. Pokoknya udah lah, yang penting gua maju, yang penting gua ngeras barbar coy. Mana mau untuk revive teman gitu kan. Gak sudi saya gitu untuk balik nge-revive teman. Wah, mager banget. Udah lah, gue suruh teman gua aja. Biasanya gua gitu guys, jadi contoh ya. Nah, terakhir nih gue pengen ngebahas tentang Ultimate Acceleran nih. Ultimate Acceleran itu kita pakai dulu aja. Nah, ini juga tips nih guys ya. Dulu gue mikir cara pakai Ultimate Acceleran itu ada cuman kita buka tas, lalu kita klik use. Oke, caranya biasa kayak gini nih. Tapi ternyata kita cuma tinggal ngeklik aja ultinya. Kita klik ultinya, kalau kita punya Ultimate Acceleran, dia bisa langsung pakai barangnya itu. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi buka tas. Wow, itu menurut gua ngebantu banget sih ya, ngebantu banget. Karena susah nih kadang lagi perang. Klik nih, use. Susah kan? Langsung aja klik ultinya gitu, gampang banget. Nah, Ultimate Acceleran ini, ya kalau misalnya kita baca ya efeknya ya, restores 35% ultimate energy. Dalam artian dia pokoknya ngasih 35% energi ultimate. Translatean Indonesia gitu ya. Biasanya ya teorinya adalah, kalau gitu kalau misalnya dihitungannya persenan, kita kasih aja bang ke legend yang ultinya lama-lama nih cooldownnya. Karena kan dia mainnya persenan, berarti berapapun itu, berapa ratus detik pun, mau dia berapa ribu jam pun ultimate ya kan cooldownnya, kita pakai ini aja nih, untung dong berarti. Nah, cuman ini ada plus minus menurut gua, tergantung situasi. Contoh ketika kita butuh care package-nya lifeline, kita kasih aja ke lifeline supaya dia bisa summon care package lagi. Kalau kita pengen perang di open field, kasih aja ke Gibi gitu kan. Misalnya kita lihat zona akhirnya open field, kasih aja ke Gibi supaya dia bisa lempar ultinya dengan cepat gitu. Misalkan kita pengen
naik ke atas tebing, tapi Pathfinder kita ultimate-nya malah dipakai buat bercandaan gitu kan. Nggak tahu dah, mau bikin jemuran kayak tengah jalan deh, gue gak ngerti dah. Misalnya contohnya Pathfinder, oh kita lihat di zona akhirnya kayaknya enak nih kalau misalnya kita naik ke tebing-tebing, udah kasih aja ke dia gitu kan. Jadi menurut gue situasional sih. Bahkan Wraith sekalipun ya, kita di luar zona nih, zonanya udah sakit nih, tapi kita harus muter nih karena ada musuh di depan. Ketimbang temen lu semua pada sekarat karena berusaha masuk zona, lempar aja hit shield, lalu Wraith-nya masuk duluan tuh pakai void, pakai portal. Jadi temennya cuma tinggal masuk doang lewat portalnya. Nah, jadi tergantung situasi ya. Ultinya Caustic juga mungkin bisa dipakai ya kalau misalkan kalian perang di goa-goa atau mungkin di rumah-rumah, bisa juga kasih dia. Jadi plus minus lah. Jadi tergantung situasi. Make sure dulu untuk tanya, atau mungkin kalian pikir dulu, oh bentar, kita sebagai IGL nih, misalkan gue IGL ya, udah deh ultimate kasih lifeline-nya deh, udah deh ultimate kasih Pathfinder deh gitu, biasanya kayak gitu tuh. Nah, kita harus buat call seperti itu karena kan tergantung situasi banget itu. Sekarang kita ngebahas tentang granat ya. Granat itu di Apex Mobile ada 3 ya, frag grenade, Arcstar, sama Thermite grenade. Lalu mana yang paling bagus bang? Nah menurut gue plus minus. Enaknya ya kalau misalnya kita pakai, kita pakai Arcstar ya. Arcstar itu dia bisa nempel ke orang. Nempelnya damage, meledaknya damage. Ya contoh ya. Tuh, lempar nempel tuh udah 100 damage. Meledak lagi 70. Itu berarti totalnya berapa? 170, bayangin. Lempar ya, dapat cepet, dapatnya 70. Oh. 100. Oh ini dia damage-nya random kali ya. Mungkin tergantung kali ya. 100-an lebih lah intinya damage-nya ya. Nah, Arcstar itu juga bisa dipakai untuk ngeledakin pintu. Ya, jadi misalkan nih kalian sebelah-sebelahan sama musuh nih. Musuhnya rese banget tuh. Dia main cilukba ya. Buka pintu, nembak, tutup pintu. Buka pintu, nembak, buka tutup. Buka pintu, tutup pintu gitu kan. Nah, pintu di Apex Mobile itu nggak bisa dihancurin dengan cara tembakan. Harus pakai cara granat. Nah, jadi biasanya gue pakai Arcstar ini untuk ngebolongin pintunya. Contoh kayak gini ya. Begitu pecah, gue spam granat. Itu bisa juga. Cuman Arcstar itu kalau misalnya kalian nyadar, karena dia nempel, dia kan nggak bisa kita pantulin nih. Contoh kita pengen lempar musuhnya tuh di balik. Misalnya di balik sini nih, berarti kan kita harus lempar dari samping. Ya kan? What if kita nggak dapat angle? Jadi kita nggak bisa lempar dong, karena kita mau nggak mau harus nancepin ke sini. Nah disitulah biasanya peran granat itu bisa dikepake, karena dia bisa mantul. Oh bisa mantul. Nah biasanya orang-orang tuh, gue juga belum belajar ya, karena susah menurut gue. Biasanya orang tuh kalau misalkan lagi perang tuh dia lempar granatnya ke atas. Gue nggak tahu ya kenapa ya. Kayak gini nih. Oke. Oh, gue ketinggian. Oh ketinggian. Jadi waktu bomnya nyampe tanah ya, sebelum nyampe tanah dia udah meledak duluan kayak gini. Ini gini kan ya. Cobain. Dor. Nah kayak gitu tuh. Jadi kita nggak gini baru meledak. Arcstar juga sama kan? Lempar dulu, berapa detik kemudian meledak. Granat juga sama, melempar dulu, berapa detik kemudian meledak. Nah, tapi kalau Arcstar itu setelah dia nancep, baru dia muncul durasinya. Arcstar ya, apakah bisa kita lempar lagi? Apakah bisa dia meledak di udara? Nah, nempel dulu ke suatu target, terus dalam hitungan kayak sekitar 2 detik baru meledak. Nah, orang kan bisa kabur. Kalau granat itu enggak, ketika dia dilempar, dia langsung bunyi timernya. Kayak gini. Oh. Ya, mantep ya. Jadi itu plus minus ya menurut gua. Sama yang terakhir adalah Thermite grenade. Thermite grenade ini gua awalnya meremehkan guys, karena gua pikir Thermite grenade males gua bawanya. Ternyata damage sakit banget cuy. Coba ya. Setahu udah mati duluan ya. Setahu gua 178 apa 176 gitu damage-nya. 178 sih harusnya. Sakit banget cuy. 168. Kalau granat itu kan bisa kita kaliin dengan cara lempar tinggi, cuman kan kadang susah ya. Kalau gue masih cupu kali ya, jadi gue lempar granat malah meledak di udara, atau malah nggak tahu udah kemana ada tuh granat. Tapi kalau misalkan kalian sadar, Thermite grenade itu adalah satu-satunya granat yang memberikan efek langsung. Dalam artinya nih, misalkan ada orang nge-revive ya. Misalkan ada orang nge-revive di balik tangga sini, karena dia horizontal. Kayak gini. Nah, kena. Oh, radiusnya tipis ya, kena guys. Oh kena nih ujung baru.
Oh, berarti bener-bener hampir di sebelah apinya banget nih kita baru bisa kena nih kalau pakai thermite grenade ya. Oke, jadi menurut gue plus minus ya. Jadi aksar, granat atau thermite grenade. Kalau gue ya biasanya gue bawa thermite grenade 1 ya, biasanya buat langsung misalnya ada orang revive langsung gue lempar api, panik dia biasanya tuh. Nah, kalau granat itu gue pakai biasanya kalau misalkan jaraknya jauh, jadi bisa gue spam dari jauh gitu. Karena lemparnya jauh kan. Lempar jauh, mantul dulu baru meledak. Aksar itu biasanya dipakai kalau misalkan kita perangnya itu di perumahan. Lempar aksar, misalkan nih di dalam suatu kandangnya kaustik ya, rumahnya sempit, semuanya ditutupin pakai granat. Gue kaustik juga kan. Gue masuk rumahnya, gue terobos gas trapnya karena kan nggak kena tuh efeknya di gua. Lalu langsung gue lemparin aksar tuh, set karena mereka dempet-dempetan gitu kan. Gue lempar aksar gampang, karena damage-nya 170, 100 enak gitu. Jadi apalagi itu kan dia ketika ada orang ketempelan dia panik, dia lari ke temennya juga kenok juga karena kan damage-nya dalam arti splash gitu kan, ada areanya gitu kan, nggak langsung cuman kena satu orang doang gitu. Menurut gue jadi plus minus lah. Jadi menurut gue biasanya aksar gue bawa 2, granat bawa 2, thermite grenade bawa 1. Biasanya gue kayak gitu. Oke, jadi gitu aja untuk penjelasan apa ya kita sebutnya ini ya. Ada equipment, sudah ada consumables juga, ada ordnance juga ya. Semoga membantu video ini dan jangan lupa sekali lagi nih gue ngingetin kalian untuk tetap menjaga positive play supaya kita bisa menjaga komunitas ini ya untuk tetap positif dan hindarin dari bacot-bacotan dan drama-drama nggak jelas lah kayak anak zaman sekarang gitu, atau mungkin kayak game-game sebelah yang banyak drama itu gue pusing banget. Gue nggak pengen kayak gitu. Jadi marilah kita bangun komunitas yang positif ini supaya kita bisa cari temen, mungkin cari jodoh kan nggak ada yang tahu kan siapa yang tahu gitu kalau misalnya kalian dapat pasangan, dapat jodoh ya, nikah dari Apex Mobile, nggak ada yang tahu kan, mungkin aja. Nah, supaya kita bisa nikmatin game ini bareng-bareng juga nih supaya lebih lama. Karena biasanya game-game yang toksik itu kayak gak lama kemudian mati gitu karena ketoksikan itu sendiri. Karena kan orang malas gitu mainnya. Ya kayak malas lah mainnya. Banyak orang toksik gitu kan, bisa aja. Tapi kalau misalnya Apex Mobile, wih seru banget nih player-playernya ramah-ramah semua nih. Udahlah gue mau cobain main Apex Mobile. Nah akhirnya nyaman. Biasanya kayak gitu. Masuk gue kenapa gue pengen ngebangun Apex Mobile ini komunitasnya dari nol. Kita kebangun sama-sama dari positif gitu, dari nol banget gitu ya. Supaya kedepannya enak lah kesannya kayak gitu ya kurang lebih. Oke guys, jadi gue banyak banget nih denger beberapa komplain kayak, Bang, susah banget bang, push rank bang. Kalau main solo bang, ketemunya random bang, dia turunnya sendiri-sendiri bang. Bang susah bang, randomnya gak open mic bang. Nah gini aja guys, makanya kalian jangan lupa untuk langsung join Discord officialnya Apex Mobile ya. Ini nanti linknya bakal gue tampilin di sini, sama ada di description box juga, supaya kalian bisa join di situ ya, bisa langsung dapat teman mabar dari situ. Nih kalian bisa lihat di sini ya, gue udah join ya, dan title gue content creator of course. Nah, jadi di sini banyak banget ya, ini banyak banget. Ada game announcement, ada general chat, bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. Ini sama Mas Deang nih ya, sama bos ya, Pak Bos ya, untuk EA Indonesia. Terus juga ada event announcement di sini, kalau ada turnamen. Terus juga ada kalian bisa ngelaporin kalau misalnya ada cheater juga. Kalian bisa pamer di sini ya. Kalian bisa share tips and trick juga di sini. Kalian bisa ngobrol-ngobrol santai. Bisa cari juga teman mabar nih, cari slot mabar ya. Boleh ikut nggak Bang Diamond? Mabar Diamond pagi yuk, info slot, FVP Platinum 1, FVP Master, looking for team. Banyak ya. Jadi ini EA Indonesia Apex Legends ya. Kalian bisa langsung cek aja di sini, nanti gua kasih tampilin linknya sama di description box juga ya. 7.260 ya, ini harusnya 7.260 dengan online member jam 9 pagi 375 orang. Wow, aktif banget ya. Oke guys, kita tembusin jadi 10.000 lah. Lalu berikutnya 50.000 lah kalau bisa. Nah, kalau misalnya kalian mau cari teman mabar, jangan lupa langsung join aja di grup ya, di grup Discordnya EA Indonesia Apex Legends Mobile. Langsung aja klik linknya di sini, atau mungkin di sini juga boleh, kalian bisa klik di sini. Nah, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga membantu tips and triknya. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, di share juga videonya, dan tulis di kolom komentar di bawah, Bang, gue paling suka ketika lu ngejelasin ini Bang, gitu kan. Supaya, Bang, gue request dong Bang, minggu depan bikin konten ngejelasin tentang ini Bang. Gue masih nggak ngerti caranya gimana. Hal kayak gitu langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya, di video gue. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Terima kasih semuanya sudah nonton sekali lagi. Bye bye.